Pernah nggak sih ngalamin sesuatu di kantor yang rasanya tuh salah banget tapi susah gitu ngejelasinnya? Nah, kali ini kita bakal bedah buku keren dari Kim Scott judulnya Just Work. Ini semacam buku panduan buat kita ngerti dan benerin ketidakadilan di tempat kerja. Oke, kita mulai dari kutipan yang jelek banget ini. Ini nunjukin banget gimana kita seringnya milih buat ya udah cuekin aja masalah di kantor. Gampang banget kan mikir, ah udahlah, terus lanjut kerja kayak biasa. Tapi kata Scott, justru di situ masalahnya. Kita nggak akan bisa benerin sesuatu yang bahkan kita nggak mau lihat. Dan masalah-masalah kayak gini tuh seringkali bikin bingung sekaligus nyakitin. Susah dijelasinnya apalagi diomongin. Nah biar kita benar-benar paham, Kim Scott ngebagiin satu cerita pribadinya yang wah gamleng banget. Coba bayangin deh posisinya. Kim Scott baru aja selesai meeting yang super tegang. Dia marah, campur aduk, pengen nangis. Tiba-tiba Fred, atasan dia, seorang mentor yang dia percaya banget, ngikutin dia ke lift. Fred nunjukin simpati, terus nawarin pelukan. Ya namanya lagi rapuh dan percaya, Scott terima pelukan itu. Dan di saat dia lagi rapuh-rapuhnya itulah pelecehan itu terjadi. Kepercayaan yang dia punya hancur seketika. Pas pintu lift kebuka, dia langsung lari, kabur, ngerasa sendirian dan terjebak. Nah, yang menarik itu reaksi dia setelahnya. Dan ini reaksi yang paling umum loh, denial. Dia buang jauh-jauh kejadian itu dari pikirannya. Kenapa? Ya karena pengalaman kayak gini tuh bikin bingung banget. Lebih gampang buat diabaikan daripada coba dipahami kan? Ini nih pertanyaan utamanya. Jadi, apa yang Anda lakuin pas ngadepin sesuatu yang salah banget, tapi Anda ngerasa nggak berdaya? Anda mungkin bahkan nggak tahu harus nyebut kejadian itu apa. Nah, disinilah letak kejeniusan Kim Scott. Intinya, kita nggak bisa ngelawan ketidakadilan kalau kita bahkan nggak bisa ngasih nama ke masalahnya. Jadi, dia ngasih kita sebuah framework, sebuah kerangka kerja buat ngenalin 3 akar penyebab utamanya. Yang pertama, bias. Anggap aja ini kayak nggak sengajanya kita. Orang yang bias itu mungkin nggak niat jahat, tapi tindakan mereka yang dasarnya dari asumsi yang salah tetap aja nyakitin. Contoh paling gampang, happy thing. Itu loh pas ide seorang cewek dicuekin, tapi pas cowok yang ngomongin ide yang sama langsung dipuji-puji. Kedua, ada prasangka. Nah, ini beda sama bias. Kalau prasangka itu sengaja. Ini keyakinan sadar yang dipegang erat-erat. Misalnya mikir kalau kelompok tertentu itu lebih rendah atau nggak mampu. Ini pas seseorang tuh benar-benar niat dengan stereotipnya. Dan yang ketiga, perundungan atau bullying. Ini intinya cuma satu. Niat. Tujuannya si perundung itu ya buat nyakitin, mendominasi, atau bikin malu. Nggak perlu ada ideologi apa-apa, yang penting cuma kepuasan bikin orang lain ngerasa kecil. Oke, jadi biar jelas ya bedanya. Bias itu nggak sengaja, dari alam bawah sadar. Prasangka itu sengaja, keyakinan yang sadar. Kalau perundungan itu jahat, niatnya emang buat nyakitin. Ngerti bedanya ini tuh kunci banget biar kita bisa ngasih respons yang pas. Oke, sekarang kita udah bisa kasih nama ke masalahnya kan. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Kim Scott tuh nggak cuma ngasih diagnosis, dia juga ngasih resepnya. Ada alat khusus buat ngadepin masing-masing akar masalah tadi. Kerangka kerjanya simple tapi kuat banget. Pakai pernyataan saya untuk ngadepin bias, pernyataan itu untuk prasangka, dan pernyataan Anda untuk perundungan. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita ambil contoh bias yang paling sering terjadi ya. Bayangin Anda lagi meeting, Anda ngasih ide. Diam semua. Beberapa menit kemudian, kolega pria ngomong hal yang persis sama. Dan semua orang langsung, wah, ide bagus banget. Nah, itu namanya happy thing. Nyebelin banget kan rasanya? Nah, daripada langsung nuduh, Anda seksis ya. Kita pakai pernyataan saya. Jadi kita bilangnya lebih ke, saya mau coba kasih tahu gimana kedengarannya di telinga saya. Ini tujuannya ngajak dia lihat dari sudut pandang kita, bukan bikin dia defensif. Ini undangan diskusi, bukan serangan. Oke, sekarang kita ke prasangka. Ini levelnya lebih sulit, karena orangnya sadar dan maksain keyakinan mereka ke kita. Scott cerita pengalamannya pas kuliah. Ada teman sekelasnya yang bilang nggak bisa konsen gara-gara pakaian yang dia pakai, terus nyuruh dia ganti gaya berpakaian. Nah, di sini kita pakai pernyataan itu buat bikin batasan yang jelas. Kita nggak debat soal perasaan kita, saya jadi nggak nyaman, bukan gitu. Tapi kita rujuk ke standar yang lebih umum. Bisa kebijakan kantor, hukum, atau sekedar kewajaran. Itu tidak masuk akal.
Jadi fokusnya pindah dari adu argumen personal ke prinsip yang objektif. Dan yang terakhir, yang paling berat, perundungan. Ingat, tujuan mereka cuma satu, nyakitin. Scott dapat pelajaran penting ini dari anaknya sendiri. Anaknya bilang kalau kita ngomong kata-katamu nyakitin aku ke seorang perundung, itu sama aja kayak ngasih mereka piala karena mereka berhasil. Makanya kita pakai pernyataan Anda. Ini buat ngebalikin keadaan. Sorotan dan tekanannya kita balikin ke mereka. Kenapa Anda nanya pertanyaan kayak gitu? Atau Anda kok perilakunya nggak profesional? Ini maksa mereka buat ngejelasin kelakuan mereka sendiri, bukan malah nyerang kita. Oke, alat-alat ini ampuh banget buat respons pribadi. Tapi Kim Scott juga negesin, ini bukan cuma soal ngebela diri sendiri loh. Ini soal tanggung jawab kita semua, bareng-bareng, buat nyiptain lingkungan kerja yang lebih baik buat semua orang. Kutipan dari John Lewis ini pas banget. Ini ngebawa kita ke peran yang super penting, yaitu jadi seorang upstander. Upstander itu adalah orang yang nggak cuma diem aja pas lihat ada yang salah. Dia yang maju buat ngebela temennya. Dan bagian kerennya adalah seorang upstander itu pakai kerangka kerja yang persis sama. Bisa pakai pernyataan saya buat nunjukin ada bias, pakai itu buat negakin aturan, dan pakai Anda buat nyetop perundungan. Siapapun bisa, kita semua bisa jadi upstander. Pada akhirnya tujuannya kan itu. Bukan soal menang debat atau ngehukum orang, tapi soal ngilangin semua drama dan rasa sakit dari ketidakadilan. Biar apa? Biar semua orang dan perusahaannya juga bisa lebih bahagia, lebih enak kerja bareng, dan ujung-ujungnya lebih sukses. Jadi setelah kita tahu kerangka kerja ini, pertanyaannya bukan lagi, duh aku bisa apa ya? Tapi berubah jadi, oke, percakapan apa nih yang mau aku mulai? Dengan alat ini, kita semua punya kekuatan buat ngambil langkah pertama. Langkah menuju tempat kerja yang benar-benar adil buat semua.